Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Rodli MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah fikih ibadah, dan yang saya cintai dan yang saya banggakan untuk teman-teman semua kelas PGMIA mata kuliah fikih ibadah. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami tentang zakat dan wakaf. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Amelia NIM 2321019 sebagai moderator dalam kuliah online kelompok 11 pada hari ini, yang beranggotakan terdiri dari saya sendiri, Eka Amelia, NIM 2321019, Irma Asanunadia, NIM 2321012, dan yang terakhir Musyarafah Khairunisa, NIM 2321026. Mari kita buka diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya akan membacakan jalannya diskusi pada sore hari ini, yaitu pada presentasi makalah sore ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama adalah tanya jawab yang akan dilakukan setelah presentasi dengan jumlah 3 penanyanya yang dipilih secara acak. Lalu sesi yang kedua adalah feedback, dan yang ketiga adalah pandangan umum yang akan dimulai setelah sesi feedback selesai dan diakhiri setelah 10 menit berlangsung. Selamat menyimak makalah dan PPT yang kami sediakan. Baik, saya Eka Amelia NIM 2321019 akan memaparkan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian zakat dan wakaf. Menurut bahasa, zakat menurut bahasa berarti kesuburan, kesucian, barokah, dan berarti juga mensucikan. Diberi nama zakat karena dengan harta yang dikeluarkan diharapkan akan mendatangkan kesuburan, baik itu dari segi hartanya maupun pahalanya. Selain itu, zakat juga merupakan penyucian diri dari dosa dan sifat kikir. Selanjutnya, pengertian zakat menurut istilah. Secara istilah, zakat adalah memberikan harta apabila telah mencapai nisab dan haul kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik dengan syarat tertentu. Nisab adalah ukuran tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan zakatnya, sedangkan haul adalah berjalan genap 1 tahun. Di balik persyariatan kewajiban zakat, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh Islam. Dalam hal ini adalah sasarannya praktisnya. Tujuan tersebut antara lain: yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharim, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam serta manusia pada umumnya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir pemilik harta kekayaan. Yang kelima, membersihkan sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial serta hati orang-orang miskin. Lalu yang keenam, menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat. Lalu yang ketujuh, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama yang mempunyai harta. Yang kedelapan, mendidik manusia untuk mendisiplin, menunaikan kewajiban, dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya. Lalu yang terakhir, sarana pemerataan pendapatan atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Lalu yang selanjutnya adalah pengertian wakaf. Wakaf adalah kata yang berasal dari bahasa Arab, yaitu waqaf, yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Sedangkan menurut istilah ialah menghentikan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf juga dapat diartikan pemberian harta yang bersifat permanen untuk kepentingan sosial keragaman, seperti orang yang mewakafkan
sebidang tanah untuk dibangun masjid atau untuk dijadikan pemakaman umum. Syarat-syarat zakat dan wakaf. Rukun syarat zakat. Syarat zakat ada dua, yaitu yang pertama syarat orang yang berzakat. Muzaki, syaratnya adalah Islam, merdeka, balik, berakal, dan mempunyai hak kuasa terhadap hartanya. Yang kedua, syarat harta sebagai objek zakat. Para ulama telah memberikan syarat yang harus dipenuhi oleh muzaki, yaitu milik penuh, berkembang, melebihi dari kebutuhan pokok, mencukupi 1 nisab, mencapai 1 tahun, haul, dalam masa kepemilikannya. Harta yang dimiliki tersebut telah bebas dari hutang, baik hutang dalam bentuk nazar atau wasiat yang berhubungan dengan Allah, maupun hutang kepada orang lain. Sedangkan rukun zakat ada 3. Pertama, proses pengeluaran hak milik dari sebagian harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kedua, penyerahan harta tersebut dari muzaki kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat. Yang ketiga, penyerahan amil zakat kepada yang berhak menerima zakat, mustahik sebagai milik. Rukun syarat wakaf. Pertama, wakif, pemberi wakaf. Seorang wakif disyaratkan orang yang mampu untuk melakukan transaksi, diantaranya usia balik, berakal, dan tidak dalam keadaan terpaksa. Dalam fikih Islam dikenal balik dan rasyid. Balik lebih dominan kepada faktor usia, sedangkan rasyid dititik beratkan pada kematangan pertimbangan akal. Kedua, maufuk, yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan merupakan barang yang jelas wujudnya, milik orang yang mewakafkan, serta manfaatnya yang bertahan lama untuk digunakan. Ketiga, mauquf alaih, yang diberi wakaf. Pada syarat berikut, terbagi kepada 2 bagian, yaitu tertentu dan tidak tertentu. Mauquf alaih tertentu bisa jadi dimaksudkan kepada 1 orang, 2 orang, atau lebih dalam jumlah yang telah ditetapkan. Keempat, hiyah wakaf, pernyataan pemberian wakaf dan penerimaannya. Syarat-syarat sikhat wakaf ialah wakaf disikhatkan, baik lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif, ijab, dan qabul dari maufuk alaih tidaklah diperlukan. Macam-macam zakat dan wakaf. Zakat fitrah disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri atau fitrah seseorang. Juga karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yaitu pada waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadan. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal yaitu zakat harta seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu. Mustahik zakat setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu, haul, dan dalam jumlah minimal tertentu, nisab. Macam-macam zakat mal. Yang pertama, hewan ternak seperti unta, lembu, kambing, dan kerbau. Yang kedua, zakat emas dan perak. Nisab emas adalah 20 miskol atau 85 gram, sedangkan perak adalah 200 dirham atau 595 gram. Jumlah zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% setelah mencapai haul. Yang ketiga, zakat tanam-tanaman atau hasil bumi, meliputi buah-buahan seperti kurma, anggur, dan biji-bijian seperti gandum, hidnah, syair. Yang keempat, zakat barang dagangan. Yang kelima, zakat hasil tambang. Dan yang keenam, zakat riskas. Macam-macam wakaf. Yang pertama, berdasarkan tujuan, yaitu wakaf ahli, wakaf sosial, wakaf gabungan. Yang kedua, berdasarkan waktu, yaitu wakaf abadi dan wakaf sementara. Yang ketiga, berdasarkan penggunaan barangnya, yaitu wakaf langsung dan wakaf produktif. Manfaat zakat dan wakaf. A. Manfaat zakat. 1. Manfaat zakat dari segi keagamaan. A. Zakat termasuk rukun Islam. B. Zakat adalah sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Bagi umat Islam yang membayar zakat akan mendapatkan pahala yang besar, seperti tersirat dalam firman Allah. Dan D. Yaitu dengan membayar zakat, Allah berjanji akan menghapus segala dosa yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu manfaat zakat dari segi akhlak. A. Zakat memasukkan muzaki ke golongan orang dermawan yang mempunyai sifat mulia berupa kedermawanan dan rasa toleransi yang tinggi.
B. Zakat bisa meningkatkan rasa kasih sayang dan simpati pada diri Muzaki terhadap para saudaranya yang sedang kekurangan. Allah sangat mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya yang sedang dilanda kekurangan. C. Pengorbanan raga dan harta bagi kaum muslimin bila menjadikan seseorang lapang dada dan melegakan jiwa. Selain itu, bisa menjadikan seseorang lebih dicintai orang lain karena yang diberikan kepada para saudaranya menimbulkan manfaat baru. D. Zakat mampu memperbaiki akhlak seseorang yang dengan ikhlas menunaikannya. Sifat pelit dan bakhil bisa hilang dari dirinya, seperti dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Lalu ada manfaat zakat dari segi sosial. Yang pertama yaitu membantu fakir miskin dalam memenuhi kebutuhannya. B. Memperkuat tali persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah. C. Menghilangkan rasa iri hati dan dengki yang bersemayam di dada para fakir miskin, sehingga terhindar dari bentrokan secara fisik dan menghilangkan segala penyakit hati. D. Menunaikan zakat bisa menambah harta dan meningkatkan keberkahan. Dan E yaitu memperluas peredaran harta. Lalu ada manfaat wakaf. Ada manfaat umum dan manfaat khusus. Manfaat umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Disinilah kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat, dan lemah. Di balik semua itu tersimpan hikmah, di mana Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas memimpin yang bodoh, dan yang kuat menolong yang lemah. Demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antara umat manusia saling terjalin. Dan manfaat khusus. Sesungguhnya, wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu mengkaderkan, regenerasi, dan mengembangkan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk berbuat baik. Semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syariat Islam.